pagi semuanya anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu pada baik-baik dan pada sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu izin absen dulu ya anak-anak. Sepertinya hari ini pada masuk semua ya. Wow, good job. Hari ini anak-anak ibu pada masuk semua. Keren-keren. Dan pada rajin semua. Oke. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi sampah di lingkungan pasar. Nah, apakah anak-anak ibu sebelumnya pernah pergi ke pasar? Pernah. Nah, apa yang anak-anak ibu lihat di pasar? Oke, jual ikan, terus jual sayur, terus apa lagi? Banyak ya yang dijual. Nah, jadi apakah anak-anak ibu bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pasar? Oke, pasar adalah tempat untuk kegiatan jual dan beli. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, untuk menjelaskan kondisi pasar bersih dan pasar kotor. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab adanya sampah di pasar. Yang ketiga, menyebutkan dampak sampah terhadap lingkungan. Yang keempat, menjelaskan solusi menjaga kebersihan pasar. Yang kelima, bekerja sama dalam kelompok melalui media puzzle. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan sama anak-anak ibu bahwa pasar itu adalah tempat jual dan beli. Benar ya? Jadi, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Seperti tadi ada yang bilang untuk menjual sayuran, untuk membeli sayuran, untuk membeli bahan pokok makanan lainnya. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis sampah di pasar. Nah, pasti anak-anak ibu juga sering melihat sampah yang ada di pasar. Apa-apa sih sampah yang ada di pasar? Oke, benar, sisa sayuran, apalagi sisa makanan, sisa buah-buahan yang telah busuk. Oke, benar-benar, semuanya benar. Jadi, jenis sampah di pasar itu sangat beragam. Yang pertama ada sampah plastik. Nah, ini tuh sampah plastik itu mencakup semua ya, seperti kantong belanja, botol minum, dan yang lain-lain seperti bungkus snack. Pokoknya yang berbau dengan plastik. Jadi sampah plastik di pasar ini sangat terpengaruh untuk lingkungan karena membuat lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Terus yang kedua ada sisa sayuran. Sisa sayuran ini anak-anak mencakup sayuran ataupun buah-buahan, yang dimana dari sisa-sisa sayuran tersebut akan mengeluarkan bau yang kurang enak. Jadi mengganggu kenyamanan pembeli. Anak-anak, sisa sayuran ini bisa dimanfaatkan menjadi kompos organik. Tetapi banyak sebagian orang tidak mengetahui bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Nah, jadi karena tidak tahu cara mengelolanya dengan baik, dibiarkan begitu saja, dibiarkan menjadi limbah yang tidak berguna. Selanjutnya ada botol minuman. Nah, jadi sampah di pasar ya, pada bagian botol minuman ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga, seperti membuat celengan dari botol, terus membuat pot bunga dan lain-lain. Terus juga ada yang kantong belanja. Nah, ini sangat sering ya ditemukan di pasar-pasar karena emang setiap orang belanja ke pasar pasti akan menggunakan kantong belanja. Tapi ada cara efisiennya sebenarnya, bisa membawa tote bag ataupun tas dari rumah supaya menghemat kantong belanja ataupun
ataupun tidak mencemari lingkungan pasar. Oke, selanjutnya adapun dampak sampah. Nah, pasti anak-anak pernah ke pasar dan mencium aroma yang tidak sedap karena lingkungannya kotor. Yang pertama ada lingkungan kotor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lingkungan kotor ini disebabkan oleh berbagai sampah, sampah botol plastik, sampah kantung belanja, sampah sisa sayuran dan buah-buahan dan lain-lain. Yang kedua, menimbulkan bau tidak sedap. Nah, karena sampah-sampah tadi tidak dikelola dengan baik dan tidak dibersihkan dengan baik, akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Anak-anak pasti juga pernah kan mencium bau tidak sedap di pasar? Iya, ibu juga sering mencium bau tidak sedap di pasar. Yang ketiga, bisa menyebabkan penyakit karena lingkungan pasar yang kotor akan menimbulkan berbagai penyakit. Selanjutnya, mengganggu kenyamanan pembeli. Karena kalau tempat perbelanjaan kita bau kotor dan tidak bersih, nah itu kita belanjanya tidak enak, tidak santai, malah terburu-buru dan terganggu karena baunya tidak sedap dan lingkungannya kotor. Selanjutnya, cara menjaga kebersihan pasar. Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, cara yang efektif sebenarnya di setiap pasar harus mempunyai tong sampah. Ada sampah organik ataupun anorganik supaya pemilahnya mudah. Terus yang kedua, kerja bakti. Nah, kerja bakti di pasar itu bisa dilaksanakan mungkin setiap minggu sekali karena supaya pasarnya menjadi lebih bersih dan rapi. Ini sama ya, menyediakan tempat sampah. Yang keempat, ini yang sangat penting, mengurangi sampah plastik. Nah, ini tuh anak-anak bisa dengan cara tadi membawa tas dari rumah supaya terkuranglah di sampah plastik. Oke, selanjutnya perbedaan pasar bersih dan pasar kotor. Nah, apakah anak-anak pernah melihat pasar bersih dan pasar kotor? Oh, pernah. Nah, kalau pasar bersih, apa-apa aja yang anak-anak ketahui seperti apa? Oke, lingkungannya rapi. Terus apa lagi? Oke, tidak menimbulkan bau. Nah, kalau pasar kotor, apa saja yang ada di pasar kotor? Sampah berserakan, hijau, apa lagi? Bau busuk. Oke, benar. Jadi benar ya yang anak-anak bilang tadi, karena di pasar bersih itu yang pertama lingkungannya rapi, udaranya nyaman, ada tempat sampah dan pembeli juga nyaman untuk membeli. Kalau pasar kotor, sampah berserakan di mana-mana seperti pada gambar ini. Bau tidak sedap, saluran air kotor, pembeli terganggu. Tuh, anak-anak bisa membedakan ya foto pasar bersih dan foto pasar kotor. Kalau pasar kotor itu sangat sangat menjijikan sekali karena emang sampahnya berserakan di mana-mana. Oke, karena tadi ibu sudah menjelaskan materinya, sekarang ibu ada media pembelajaran untuk kita bermain. Iya. Nah, jadi ibu jelaskan sedikit ya. Di media pembelajaran ini yang bernama puzzle, di sini ada dua. Ini diacak ya gambarnya. Jadi di sini nanti akan dibagi dua kelompok untuk bermain ini. Kalau kelompok pertama yang paling cepat menyusun ini, dia akan menang, dan yang paling cepat mengetahui pasar apa sih yang ada di puzzle ini, dia akan menang. Oke, siapa nih? Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kelompok 2 maju. Nah, kelompok 2, kalian menyusun puzzle yang gambar ini ya. Waktunya 5 menit. Jadi dalam satu kelompok ada 10, yang dimana 5 orang untuk menyusun ini, 5 orang lagi nanti untuk di LKPD. Ini kita untuk bermain dulu ya anak-anak itu. Oke, jangan berantem, harus tertib. Oke.
kelompok 1 dan 2 sudah menyelesaikan puzzle-nya. Nah, jadi anak-anak, kalian kan sudah bermain media pembelajaran puzzle-nya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di mana LKPD ini lembar kerja siswa. Nah, di sini kerjanya bukan individu, tetapi berkelompok. Ibu maju ya anak-anak, tapi kalian tidak kelihatan. Nah, jadi di LKPD ini ada nama kelompok. Ini salah ya, jadi nomor kelompok dan nama anggota kelompoknya siapa saja ditulis di sini. Nah, jadi temanya seperti tadi, sampah di lingkungan pasar. Di sini sudah ada petunjuk jelasnya dan ada pertanyaannya. Jadi kalian menuliskan jawabannya di kolom ini ya. Sudah sangat jelas. Selanjutnya, di lembar selanjutnya, diskusi kelompok. Kalau yang tadi hasil pengamatan, ini diskusi kelompok. Nah, tuliskan perbedaan pasar bersih dan pasar kotor. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Kalian juga bisa melihat dari gambar ini. Terus selanjutnya, kesimpulan. Nah, kalian tuliskan kesimpulan kelompok kalian tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Ditulis di sini. Nah, jadi apakah anak-anak Ibu sudah memahami maksud dari LKPD ini? Oke, baik, sudah. Oke, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan ya. Ibu tunggu. Oke, semuanya LKPD-nya sudah dikumpulkan. Nah, gimana? Hari ini pembelajarannya seru nggak? Oke, seru. Kalian sudah mengetahui tentang pasar bersih dan pasar kotor, dan juga sudah mengetahui sampah-sampah apa saja yang ada di pasar. Nah, jadi dapat kita simpulkan materi pada hari ini bahwa sampah di lingkungan pasar merupakan masalah sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Nah, masalah tersebut berkaitan dengan interaksi sosial, nilai, norma, dan aktivitas ekonomi. Melalui pembelajaran PPS SD menggunakan media puzzle tadi anak-anak, yaitu pasar bersih dan pasar kotor, siswa akan dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta belajar kerjasama dalam kelompok. Nah, sekian dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat yang bermakna untuk kalian di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.